Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami Bapak Ibu Guru kelas 3 Min 1 Pentol. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai cara mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah ya. Ini merupakan bagian dari subtema 3, tema 1 subtema 3 ya. Namun sebelumnya ada baiknya kami kembali mengingatkan tugas-tugas kalian pada pagi hari ini. Piket kelas yang kalian harus diganti dengan membantu pekerjaan Bapak Ibu di rumah ya. Silakan menyapu halaman atau apapun, atau ikut membantu ibu memasak atau membersihkan kendaraan ayah ya, silakan ya. Yang kedua adalah sholat duha, yang ini jadikanlah kebiasaan yang baik bagi anak-anak ya. 4 rakaat ditambah doanya. Setelah itu deres ya, tadarus surat-surat pendek dari juz amma juz 30. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian gambar dekoratif itu apa ya. Kembali kita ulang bahwa gambar dekoratif itu ada fungsinya. Gambar yang mempunyai fungsi untuk memperindah pada sebuah media ya. Jadi agar terlihat indah, lebih indah dan lebih menarik ya. Misalnya ya ada guci, ada apa ini namanya kain batik. Ini adalah gambar-gambar dekoratif. Atau kalian mungkin mempunyai sebuah celengan yang digambari itu juga gambar dekoratif, itu memperindah. Kalau gambar ini justru memperjelek, itu namanya bukan gambar dekoratif ya. Ya, kain-kain tradisional dan sebagainya itu gambar dekoratif. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi? Biasanya gambar dekoratif ini mempunyai beberapa ragam bentuk ya. Bentuk yang pertama sering kita jumpai adalah bentuk tumbuhan ya, ada bunga, ada daun ya, ada batang-batang sulur yang menjuntai kayak gitu, itu namanya bentuk tumbuhan. Kemudian ada yang lain adalah bentuk hewan ya. Nah, ini contohnya gambar dekoratif yang ada di depan ini adalah bentuk bunga yang ada di mangkuk, ini bentuk tumbuhan ya, bentuk bunga. Kalau yang ini ikan buntal ya, ini bentuk hewan gitu. Itu cara mengidentifikasi, oh ini bentuk apa sih, oh bentuk hewan, oh ini bentuk apa, bentuk tumbuhan. Hewannya apa, banyak gambar ikan buntal kayak gitu ya. Ini cara mengidentifikasinya, dilihat dulu kemudian pasti akan terlihat bentuknya ya. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran 3 ya, menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat ya. Perkembangbiakan adalah proses bertambah banyaknya hewan, atau ya bertambah banyaknya hewan. Ini biasanya kalau di hewan itu ada 2 macam perkembangbiakan. Yang pertama adalah beranak atau melahirkan, yang kedua adalah bertelur ya. Hewan bisa berkembang biak itu melalui proses beranak atau bertelur ya, cuman itu ya. Nah, cara untuk menjelaskan perkembangbiakan ini adalah dengan menyusun kosakata yang ada di dalam diri kalian ya. Kalau semakin banyak kosakatanya, tentu penjelasannya itu akan semakin bagus dan semakin mudah kalian sampaikan ya. Maka dari itu cari kosakata mengenai perkembangan biakan hewan atau apa itu semakin banyak, sehingga nanti menjelaskan segala sesuatunya akan semakin mudah. Kita lanjutkan lagi soal cerita tentang perkalian bilangan. Nah, anak-anak sering menjumpai soal cerita ya. Soal cerita dari soal matematika dalam bentuk cerita. Ini seringkali terjadi kebingungan
Kalau menemui soal cerita itu selalu banyak anak-anak yang tanya, nak maju ke depan, Pak, ini penjumlahan atau pengurangan ya Pak, atau perkalian ya Pak. Ya, ada langkah-langkah yang harus kalian cermati agar kalian itu paham soal cerita itu soal penjumlahan, pengurangan atau perkalian. Yang pertama, membaca soal dengan cermat sehingga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Dibaca dulu dengan cermat. Oh, ini apa ya? Bapak memetik mangga sebanyak 320 buah pada hari Senin. Kemudian hari Selasa Bapak memetik lagi mangga sebanyak 400 buah. Maka ini tentunya penjumlahan. Kalau ditanyakan berapa jumlah mangga yang telah dipetik Bapak secara keseluruhan, ini tentu penjumlahan gitu. Tapi kalau Bapak mempunyai mangga sebanyak 600 buah atau 600 biji ya, buah atau biji, 600 buah. Kemudian dijual oleh Bapak sebanyak 300 buah, maka ini adalah pengurangan karena mempunyai kemudian dijual. Ini harus cermat dibacanya. Setelah membaca dengan cermat, apa yang dilakukan? Memahami soal. Setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Kalau memang itu penjumlahan, ya tuliskan kalimat matematikanya dengan penjumlahan. Kalau itu pengurangan, ya pengurangan tuliskan. Kalau itu perkalian, ya perkalian. Ya. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara bersusun panjang dan pendek. Komang tidur rata-rata 8 jam per hari. Berapa jam Komang tidur dalam 2 minggu? Ya, silakan ini dipakai untuk bahan latihan ya. Ya, satu soal ini silakan. Komang tidur dalam rata-rata 8 jam per hari ya. Berapa jam Komang tidur dalam 2 minggu? Per hari 8 jam. Yang ditanyakan 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari? 1 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau 2 minggu berarti berapa? 7 kali 2 ya. Berapa? 14. Berarti 8 kali 14 gitu kan? Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Kita habiskan pembelajaran kita subtematika pada kesempatan kali ini nggih. Besok kita ulangan harian ya. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Menceritakan daur hidup hewan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Apa itu daur hidup? Apa daur hidup? Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Ini namanya daur hidup. Melalui proses hewan itu bertumbuh, berkembang itu melalui sebuah proses. Anak-anak bisa membacanya di halaman 72 ya Bu Pena. Ya, itu ada daur hidup, contohnya itu daur hidup lalat ya. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar ya. 1. Amati daur hidup hewan dengan seksama. 2. Pahami setiap tahapan yang dilalui. 3. Ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai. Daur hidup ini biasanya digambarkan ya. Digambarkan dengan beberapa gambar. Misalnya daur hidup lalat itu digambarkan dengan telur, larva, kepompong, kemudian baru lalat. Nah, ini harus diceritakan. Telur pertama, lalat itu berbentuk telur, kemudian berubah menjadi larva, larva kemudian berubah menjadi kepompong, baru kemudian menjadi lalat. Itu namanya daur hidup. Ini contoh perkembangan daur hidup. Ini dari mana ini? Ini apa ini? Kata ya. Kata dari mana? Dari telur. Itu gambarnya pertama telur. Telur berubah menjadi berudu. Nah, berudu kemudian berubah menjadi berudu berkaki. Ya, berudu berkaki kemudian menjadi kakak berekor. Kakak berekor baru menjadi kakak dewasa.
Ya bukan kakak ya, kakak berekor gimana? Ya, kata berekor kemudian menjadi kata dewasa itu ya. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran ya. Jadi menjaga persatuan itu ketika memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, caranya bagaimana mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Diajari kalau temannya salah, ini namanya tutor sebaya. Jadi anak-anak itu bisa mengajari teman-teman kalian sendiri-sendiri di kelas itu biar jelas. Kalau diterangkan bapak ibu guru tidak jelas, maka diterangkan kalian bisa justru bisa lebih jelas. Ini namanya tutor sebaya dan itu diperbolehkan ya, bukan pada waktu ulangan ya, tapi pada waktu pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ini contohnya juga ya, cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang ketiga, memberi saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Saat memberi saran, saat menerima saran itu caranya harus baik ya. Yang pertama, memberi saran dengan santun. Saran itu harus diberikan dengan santun, jangan berteriak-teriak dengan kasar, nggak boleh. Saran itu harus dengan santun. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Kalau diberi masukan itu jangan marah ya, harusnya berterima kasih karena masukan itu tentu untuk membuat diri kita lebih baik. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Ditunggu dulu sampai temannya itu selesai memberikan saran atau pendapat, itu baru kita ngomong menyusun. Pembelajaran 5, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat ya. Kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila memiliki kosakata yang baik dan banyak ya. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca ya. Berkali-kali Bapak Guru ingatkan, berkali-kali Bapak Ibu Guru ingatkan bahwa cara menambah kosakata itu dengan cara banyak membaca. Kemudian latihan membuat kalimat menggunakan kosakata baru ya. Menghargai perbedaan pendapat di sekolah. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaannya. Ada caranya bagaimana? Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Tadi sudah ya, caranya memberi saran itu ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, saran itu memberi solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Kalau cuma istilahnya ngonek-ngonek, kalau cuma menghina, itu namanya bukan saran. Saran itu memberikan solusi, saran itu memberikan perbaikan. Seringkali orang bilang ini saran, dikasih saran kok kamu ngasih sarannya dengan kasar tanpa ada solusi, itu namanya bukan saran. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Saran itu ya cuma saran, sekedar saran, tidak harus diterima. Kalau diterima ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau tidak ya jangan marah. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang berdiskusi. Tentu di sini ada memberi saran, ada memberi usul dan sebagainya gitu ya. Ya, sekian dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa tetap semangat, tetap ceria, tetap rajin belajar, tetap bakti pada orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.